apaan sih Korea? Ini plastik. Jangan nyenggol fans K-pop. Kemarin gue upload video pakai lagu baterainya BTS, terus pada nanya emang gue ngerti BTS. Jadi ceritanya gue penasaran banget sama heboh-heboh yang kemarin McD X BTS. Kenapa orang-orang sampai segitunya sama BTS? Kebetulan gue berkesempatan untuk ngobrol sama dua cewek yang kayaknya udah lumayan lama ngefans sama BTS dan sepertinya mereka mengerti tentang seluk-beluk per BTS-an. Ini sekarang gue lagi ada di rumah salah satu dari mereka. Gue pengen ngajak mereka ngobrol, banyak sekali yang ingin gue tanyakan dan banyak sekali yang gue pengen tahu tentang BTS. Ini dia Feby dan Tiara. Ada ini nggak sih kalau BTS ada kayak? Ada itu di atas. Oh ada ya? Pegangan sekali. Udah masa. Iya Nggak apa-apa. Feby, Tiara. Ini gue nggak tahu ya harus mulai dari mana ya. Mungkin pertanyaan pertama gue ya. Kenapa sih kalian bisa sampai segitunya? Maksud gue. Kenapa ya? Kenapa sampai gitu banget? Nih, bentar. Pasti ada aja yang nggak tahu ya. Ini BTS, bener kan? Coba kita sebutin dari ujung ke ujung. Bang Arif gimana? Ini pakai stage name aja ya, Mak? Oke, boleh. Gue jujur ya. Ini gue jujur banget nih ya. Gue tahu BTS itu dari Tokopedia. Oke. Gue zaman yang baru tahu gara-gara sering iklan Tokopedia di mana-mana BTS segala macam. Kalau gue ya di antara ketujuh ini, gue paling suka sama Jin. Oke, gimana? Tebak. Nah, cuman gue nggak tahu Jin itu antara ini atau ini ya. Iya benar kayaknya. Iya benar. Bener ya? Bener. Ini yang gue tahu ya, ini Jin. Terus? Yang mukanya unik-unik ya. RM ya? Iya betul. Bentar. Jimin? Betul. Tahu semua nih kayaknya. Iya, ntar lagi jadi ARMY nih. Udah sih itu doang gue tahu sih. 3. Si Jin, RM, Jimin. Oke. Itu doang. Yang ini siapa? V. Ini? Jungkook. J-Hope. Ini? Suga. Oke. Kita akan membahas lebih dalam tentang mereka. Ini dari siapa dulu nih? Yang mau ditanya-tanyain dari siapa nih? Dari Feby dulu deh. Iya, boleh. Silakan. Ini kan kita lagi di rumahnya Feby nih. Betul. Feb, udah berapa tahun ngefans sama mereka? Aku dari 2016. Dari 2016. Oke. 5 tahun. 5 tahun. Tiara? Jalan 6 tahun. Jalan 6 tahun. Dari 2015. Pertama kali kalian tahu BTS dari mana? Jadi ada salah satu variety show kalau gue di nonton salah satu variety show Korea, terus ketemu sama RM. Oh, yang ini. Ini. Oke, terus? Terus ini cowok pinter ya, karena emang saat itu lagi edisi orang pinter Korea ceritanya. Oke. Jadi gue nonton. Ini mereka belum terkenal nih ceritanya? Gue belum tahu mereka udah debut. Mereka ini debutnya kapan sih? 2013. 2013. Iya. Tapi baru terkenalnya Setelah menang show ya? Ini tahun berapa? 2015. Oh, berarti mereka 2013 mereka debut itu nggak langsung terkenal? Wah, itu berat banget. Oh, oke. Terus ketemu, akhirnya gue cari kan siapa sih nih gitu. Waktu itu masih Rap Monster of BTS. Terus yaudah gue liat BTS apa sih gitu. Ya udah langsung nyemplung. Berarti taunya dari variety show itu. Iya. Itu tayang di mana? SBS. Ada problematik gitu ya. Oke. Gue nggak tahu. Running Man. Iya. Oke. Kalau Feby? Sukanya itu karena nggak sengaja nonton performance mereka sih. Tahun 2016. Nggak sengaja nonton performance-nya? Iya, jadi aku kan emang udah suka K-pop dari lama gitu. Terus ya iseng aja ngeliat di YouTube recommendation gitu kan. Terus muncul performance mereka di Mama First Daesang. Daesang itu awards paling gede lah istilahnya di Korea, Mama gitu kan. Tapi kan banyak banget ya boyband yang Korea, ada EXO, ada Suju. Betul. Mereka satu angkatan nggak sih nih sama BTS? Kalau EXO iya, enggak beda tahun ya, beda tahun. Tapi sekarang yang paling terkenal kayaknya si BTS ini. Kalau dibilang paling terkenal semuanya kan punya ciri khasnya ya Bang. Cuma memang yang mendapatkan pencapaian lagi bagus-bagusnya emang BTS, tapi mereka punya ciri khas untuk terkenal sendiri ada gitu. Memang mereka terkenal juga Hallyu kan, mereka disebutnya gitu waktu di Korea itu disebutnya Hallyu Wave gitu. Jadi emang mereka terkenal gitu. Si BTS ini sekarang itu mereka lagi terkenal itu worldwide dunia. Betul. Atau di Indonesia aja sih? Worldwide. Berarti ini hype
yang kayak kemarin itu seluruh dunia. Seluruh dunia. Oh ya? Yang BTS Yang Mil BTS ya? Mil, Iya, seluruh dunia kok. Tapi memang yang paling itu ini Indonesia. hype-nya di Indonesia sih. Kalian bagian kemarin? Oh iya, aku hari Ngantri, kedua. sampai ngantri-ngantri nggak? Aku drive terus sih, nggak ngantri-ngantri banget karena hari kedua udah oke. Gue tuh penasaran ya. Kan ini banyak banget nih jokes yang beredar nih di sosial media. Jangan nyenggol fans K-pop. Pasti semua orang selalu bilang kayak gitu kan. Soalnya mereka saking solidnya mereka bisa melakukan apa aja di sosial media gitu. Kayak kalau misalnya gue buka Twitter ya sekarang ya, itu trending topik mostly sekarang Korea. Apapun itu ya, maksudnya bukan BTS doang. Apapun itu Korea. Kenapa fans Korea, mau drakornya, mau K-popnya, kenapa segila itu sih? Jadi kalau menurut pandangan gue ya, gitu, kenapa sampai sesolid itu, sebesar itu? Jadi mereka itu kalau idol sih yang kebanyakan kayak gitu, kalau aktor nggak begitu. Kalau misalnya aktor nggak segitunya? Nggak segitunya. Kalau misalkan idol itu mereka kan di-train. Trainnya itu bisa 5 years, 6 years, bahkan ada yang 10 tahun. Sampai sebelum mereka debut? Iya, bahkan ada yang 10 tahun, ada yang nunggu udah sampai udah hopeless, gue gak bakal debut nih gitu, akhirnya debut kayak gitu. Jadi mereka lebih melihat usaha idolnya gitu. Jadi kayak kalau misalkan background mereka kayak ada yang nge-bash gitu, ya lu nggak tahu mereka ngikutin dari awal sebelum mereka terkenal. Betul. Makanya mereka ngerasa ketika udah debut, gue udah tahu lama ngikutin dari belum tahu siapa-siapa perjuangannya gitu istilahnya. ya. Tahu perjuangannya mereka. Apalagi kayak BTS gini bang, dari agensi kecil sih mereka berangkatnya, bukan agensi top 3. Itu berarti maksudnya sebelum mereka debut nih jadi BTS, mereka sebelumnya di karantina dulu, betul. Ya, di latihan dulu segala macem. Itu sebelumnya mereka apa? Mereka maksudnya udah artis duluan atau mereka rakyat jelata juga dulunya? Rakyat jelata, sama kayak kita kayaknya. Rakyat jelata. Dan ini nih sebelum jadi BTS mereka tuh ada berapa puluh, 30-an ya kalau nggak salah. Sebelum disortir sampai bener-bener jadi bertujuh ya. Oh gitu. Jadi nggak langsung comot, ayo training. Ini debut, ada enggak, cucunya gitu. petani. Jadi kayak ibaratnya background mereka tuh beda-beda. Tapi di antara mereka bertujuh ini ya, ada yang awalnya miskin banget kayak? Miskin banget kayaknya. Maksudnya kita nggak tahu sih standar. Iya, kita nggak tahu standar miskinnya mereka tuh kayak gimana. Iya benar juga sih. Ada anak orang kaya nggak di sini? Ada. Siapa? Jin. Oh si Jin itu anak orang kaya. Gagal loh. Jin. Kalian tahu dari mana dia anak orang kaya? Baru-baru ini terungkap oleh media Korea dan oleh netizen Korea gitu. Nah, mereka ini kalau misalnya kayak idol K-pop kayak gini, personal life-nya itu gimana sih? Terekspos nggak sih? Orang-orang tahu nggak sih? Enggak, mereka malah nutupin. Mereka berarti nggak ada yang tahu sebenarnya, maksudnya ini anaknya siapa, dulu kerjaannya apa, itu kecuali nggak ada yang ditutup. menggali. Iya. Kecuali kayak karena mereka ini kan makin wow kan ya. Jadinya orang tuh makin banyak yang pengen cari tahu, akhirnya kebongkar media ini siapa. Iya, atau enggak dari merekanya sendiri tuh kayak nggak masalah gitu. Iya, kayak showing off their family. Soalnya ada satu ya temen gue ya, nggak tahu kalian pernah dengar nggak di Takarang? Oh iya. Oh, itu temen lo? Iya. Keren Jadi dia. si Dita itu dulu gue kenalan sama Dita itu gue ketemunya di New York kan. Sebelumnya itu dia ya kayak kita aja nih biasa nih, tapi semenjak dia ikut yang kayak tadi yang karantina itu sosmednya tiba-tiba fotonya dihapus semua, hilang semua. Dia benar-benar lahir jadi kayak orang yang baru sampai gue kayak nggak kenalin kayak hah ini Dita jadi kayak gini gitu. Betul. Itu emang harus kayak gitu. Itu peraturannya. Itu peraturan dari agensi. Berarti personal life-nya harus ditinggalin dulu. Dia bentuk image yang baru dari awal. Oh, kayak gitu, make sense. Karena Bisa di Korea gitu ya? itu K-pop itu sudah jadi salah satu industri yang menopang perekonomian negara. Cuman mereka ini nggak sih, mereka nggak ngejual cerita kayak misalnya kita let's say idol kita lah Indonesian Idol misalnya gitu kan. Kan ketika mereka karantina, mereka segala macam ada yang ngejual cerita. Oh ini dulu misalnya dari keluarga sederhana di Jogja gitu kan. Kalau di kita kan kayak gitu tuh, di mereka nggak ada yang gitu-gituan. Nggak ada. Berarti pure talent, pure prestasi. Keren ya. Nah, Feby tadi udah berapa? Udah 5 tahun. 5 tahun, Tiara 6 tahun. 6 tahun. Feby kan udah nikah ya? Udah punya suami ya? Suami lu keganggu nggak sih? Awal sih ya. Kayak dulu sebelum nikah ya berantem mulu, kayak putus nyambung gitu. Tiap mau nonton konser Sebelum nikah? Iya sebelum nikah. Tapi Enggak, itu putus nyambung gara-gara ini? Kayak aku misalnya mau nonton konser gitu kemana gitu. Kan rata-rata kan konsernya selalu di luar Indo kan, emang dari Korea sih maksudnya. Mereka pernah ini nggak? Pernah di Indonesia berapa kali sih? 2 ya. 2 kali? 2. Oke. Terus ya udah dia tuh kayak mikir kenapa uangnya dihabis-habisin buat nontonin mereka gitu kan. Kayak tapi ya, I mean this is my hobby gitu. Terus aku suka
pergi konser gitu, kenapa enggak gitu kan, aku nggak minta duit sama orang, I use my own money gitu. So ya udah gitu, akhirnya ya lama-lama dia ngerti, asalkan ya nggak macem-macem, ya emang nggak macem-macem, cuma nonton konser gitu kan. Ini kan kita lagi di rumah Feby ya, merchnya banyak banget, Tiara juga bawa merchnya, nanti kita bahas merchnya satu-satu, gue pengen ngobrol dulu. Cuman ini berarti mulai dibeli dari 5 tahun yang lalu itu udah mulai ngumpulin? Iya, aku pertama kali jadi ARMY langsung aku koleksi. Terus akhirnya suami lo gimana sampai kayak ya udahlah gitu? Apa ya, dia kayak ngelihat ya karena nggak bawa dampak negatif yang gimana banget, kayak ini kan bukan kayak aku bukan yang narkoba atau apa kayak gitu loh. Tapi sampai separah apa nih? Kalian berdua sedalam apa kalian ngefans sama BTS? Coba Tiara, lo sampai nyampe nggak? Lo sampai nggak di level kalau misalnya di sosmed ketemu temen lo yang apaan sih Korea, lo langsung caci maki dia nggak? Oh enggak. Kalau gue mungkin lebih dewasa. Tapi dia vokal. Kalau gue vokal. Kalau gue orangnya vokal. Lo vokal? Gue orangnya vokal. FYI, anak gue ada 2. Jadinya gue sempat berdebat dengan keluarga kan pasti. Oke. Gitu kan. Gara-gara lo ngefans sama BTS. Dulu awalnya gini, bokap gue, nyokap gue selalu tanya, lu dari zamannya gue stan Suju Super Junior. Itu kan gue nggak segini ya nih. Kenapa sekarang? Nggak sedalam ini ya? Kenapa sekarang gue sampai pergilah tiba-tiba ya kemana, terus nggak pulang 3 hari baru ke konsernya gitu. Oke, terus gue tuh orangnya cukup vokal ya kalau bisa dibilang. Gue akan ngomong sama bokap gue, ini loh gue tidak menemukan, kalau ini pribadi gue ya, gue tidak bisa menyamakan fans lain gitu. Kalau dari gue pribadi, gue menemukan BTS ini adalah memberi banyak positif ke gue dengan lagunya mereka. Gue nikah muda waktu 22 tahun lah. Maksudnya ketika gue punya anak pertama kali, gue bingung nih, gue jadi ibu gitu kan, gimana nih? Bentar, anak lo cewek atau cowok? Yang pertama cewek. Yang kedua? Cowok. Lo kasih nama siapa? Enggak. Oke. Itu diolah sama laki gue. Gue kira lo kasih nama anak lo Jin gitu kan? Enggak boleh, waktu itu hampir ada Yungi-Yunginya. Gitu. Tidak lolos sensor. Soalnya mungkin kalau kayak Jin gitu kan di Korea mungkin artinya beda, enak kali ya. Tapi kalau di Indonesia kan aneh juga anak lo namanya Jin. Terus sudah akhirnya gue bilang sama keluarga gue, mereka punya ngasih gue untuk lebih baik diri gue ya. Maksudnya yang tadinya gue tuh orangnya minderan gitu. Gue tuh orangnya karena apa ya? Gue merasa gue introvert. Gue nggak introvert. Nggak juga. Untuk masalah penampilan itu gue nggak, karena kan gue kayak cowok gitu. Dulu gue kerjanya main bola, main basket ibaratnya gitu kan. Jadi kayak nggak bisa nih. Tapi tuh ada lagu-lagu mereka tuh, oh iya ya, gue harus respect. Itu lagu mereka yang bahasa Inggris atau yang bahasa Korea? Bahasa Korea. Lo ngerti tuh? Kita ada translation-nya. Kita selalu bedah lirik. Bedah lirik. Iya. Bedah lirik. Gue dengerin lagu nggak pernah bisa kalau nggak bedah lirik. Soalnya gue kalau misalnya di rumah gue bedanya bedah Al-Quran gitu kan. Gitu ya, berat Oh, jadi kalau misalnya kalian ARMY, itu semuanya atau beberapa doang? Maksudnya semua ARMY akan bedah lirik atau beberapa doang? Tergantung orangnya ya? Kalau gue orangnya suka memang baca kan, suka baca dan gue pengen tahu apa sih yang mereka omongin, apa yang mereka sampaikan ke kita. Apa sebenarnya lagu mereka itu tentang apa sih? Ternyata tuh banyak banget yang relate sama kehidupan. Relate kehidupannya maksudnya gini, mereka nggak muluk-muluk, lu nggak apa-apa, nggak punya mimpi, tapi at least lu punya tujuan. Kayak ibaratnya kayak mengcomfort kita yang sampai sekarang masih nggak tahu mau ngapain. Tapi kan semua band kayak melakukan itu, mau Blackpink, mau EXO, maksudnya kan sama aja, nggak juga. Aku sih nggak terlalu fokus sama yang lain ya. Iya betul. Jadi kalau aku kalau suka satu biasanya gitu. Jadi memang apa yang aku fokusin aja di BTS gitu. Jadi apa yang lirik apa yang mereka bawa itu, yang mereka tulis, apa message-nya ke aku, apa impact-nya ke aku gitu-gitu loh, yang jadi misalnya penyemangat aku atau apalah gitu. Oke, gini. Kalau misalnya Tiara kan tadi bilang kalau kalian udah dewasa lah, maksudnya kalian bukan tipikal yang ada yang ngatain BTS, kalian ajak ribut di sosmed gitu. Gue nggak ngajak ribut, cuma gue akan menjelaskan. Speak up. Ya. Oke, coba misalnya ada yang ngatain BTS plastik, apa yang akan lo lakukan? Gue kalau udah di tahap itu gue udah di tahap yang nggak akan gue sautin. Iya. Oh gitu. Berarti lo udah pernah ada di masa-masa yang senggol bacok lah ya? Pernah. Soalnya kayaknya kan banyak kan di Twitter kan gue juga masih sering buka-buka trending di Twitter kan, masih banyak yang Korea. Masih. Gue udah nggak main Twitter lagi, cuman gue masih memantau. Dan yang gue lihat sering banget trendingnya itu Korea. Iya betul. Dan bahkan kadang yang trending huruf Korea tuh yang gue nggak tahu bacanya gimana juga gitu kan. Cuman
yang gue tahu ya, fans-fansnya Korea ini, terutama K-pop ya, idol-idol ini solidnya luar biasa. Kayak dulu pernah juga ada yang ngatain Korea, terus akunnya sampai di-report rame-rame hilang. Yang sering banget kan kayak gitu kan. Gue penasaran, itu tuh sebenarnya ada koordinatornya atau mereka melakukan dengan sukarela, dengan kemauan mereka sendiri atau gimana sih? Jadi kalau di Twitter itu kan kita gampang ya, nge-tweet, nge-retweet, nge-quote sekarang kan. Jadi satu fans itu yang nge-quote misalkan akun gede, akunnya dia misalkan. Terus orang lihat berapa ratus ribu. Terus yang lain nggak terima ikutan gitu. Iya, karena kan memang tahu masalahnya gitu loh. Kayak apa sih yang setuju biasanya gitu. Tapi ada nggak? Kalian punya nggak grup WhatsApp atau grup apa gitu yang kita report bareng-bareng yuk sini yuk gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kayak kita, udah lihat belum sih apa gitu kan, berita apa? Ya paling gitu. Ini gitu. Udahlah tinggal R&B aja, R&B gitu. Report itu. R&B aja, R&B gitu. Ayo gue coba, ayo kita report YouTube-nya Omobi sampai hilang gitu. Tapi itu gue sukanya ya, yang bikin gue salut sama fansnya Korea, solidnya luar biasa. Jangan disenggol deh. Ini bercandaan kita di off cam ya, di luar kamera ya. Dulu kita sampai bilang, lo mau uji nyali nggak? Coba lo katain ini plastik gitu misalnya. Hilang akun lo bisa kayak gitu. Dulu sampai kayak gitu kan? Bener. Itu yang bikin apa ya? Kayaknya fans band lain nggak sampai gitu-gitu amat nggak sih? Iya sih, memang gimana ya, kalau misalkan kalau kata orang kayak fans K-pop itu militan, itu benar. Militannya parah. Tapi gini kok, sekali lagi kita tidak akan disenggol kalau kita tidak senggol duluan. Oke. Kita nggak pernah nyenggol, karena gini ya, kalau gue terutama gue suka musik. Jadi musik apapun yang memang menurut masuk selera gue akan dengerin gitu. Walaupun itu dangdut kayak apa gitu, gue dengerin gitu. Jadi kenapa sih lo mengusik kesenangan orang yang nggak mengusik kesenangan lo? Betul. Tapi antar sesama fans club sempat berantem nggak? Misalnya EXO sama Suju sama BTS sama Blackpink gitu misalnya gitu. Pasti ada. Pernah senggol-senggolan juga? Oh iya. Gara-gara apa biasanya? Enggak, maksudnya kita tidak menyudutkan siapapun. Biasanya gara-gara apa gitu misalnya? Gara-gara nyenggol achievement biasanya. Achievement atau vote ya, voting paling sering ya, voting. Kalah vote terus kata-kataan gitu. Iya, lebih banyak kayak gitu sih. Maksudnya lebih banyak kayak nggak terima. Yang satu pihak misalnya nggak terima. Oh dia yang menang gitu ya, gitu-gitu ya. Atau ada juga misalkan konsep lah ya, misalkan konsep ini kok sama atau kayak gitu. Oh misalnya video klipnya ada yang pernah mirip sama band yang ini, terus fansnya nyindir-nyindir yang kayak gitu. Oh kayak gitu. Ini coba ya kita urutkan hierarkinya nih ya. Ini kan BTS kan boy bandnya nih. Di bawah BTS itu kan ARMY yang official itu berarti di Korea. Dari Big Hit-nya iya. Dari Big Hit. Itu yang ARMY yang seluruh dunia itu satu doang di Korea. Iya. Terus di tiap negara ada ARMY-nya masing-masing. Di tiap negara kita bikin fanbase sih jatuhnya. Fanbase aja, bukan official dari. Enggak. Oh enggak. Itu enggak ada. Adanya fanbase dan community yang kita bentuk sendiri. ARMY itu apa sih? Singkatan atau apa sih? Adorable Representative MC for Youth. Oh itu ada singkatannya? Iya, ada singkatan. Oh, gue kira ARMY itu kayak tentaranya untuk membela. bisa gitu juga. Sebenarnya. Jadi kan kalau BTS itu kan Bangtan Sonyeondan itu Bulletproof Boy Scout. Itu artinya. Okay. Jadi kan mereka di lambangnya pun pakai vest anti peluru gitu. Oh, mana? Dulu ya lambangnya. Enggak ada sekarang. Oke. Berubah lambangnya. Oke, terus. Udah berubah lambangnya sekarang. Dulu lambangnya vest. Vest itu BTS tulisannya. Jadi kayak jadi maksud mereka apapun yang mencaci mereka ada pelindung. Berarti kan yang di Indonesia itu nggak ada yang official ARMY dari BTS. Nggak ada. Berarti mereka bebas bikin ARMY Aceh, ARMY Palembang, ARMY Bali, ARMY Jakarta gitu. ARMY domisili. Gitu. Kalian ARMY mana? ARMY kita Indomie Indonesia ARMY. Indonesia ARMY. Berarti itu ARMY-nya level Indonesia. Enggak juga. Enggak gitu. Kan ada US Army, gitu, UK Army, gitu, Indian Army, kita Indonesia Army. Itu gitu. Gabungan dari semuanya ya. Tapi dari semua Army Aceh, Army mana-mana itu. Iya, betul. Antar sesama army yang panggilannya aja itu mah panggilan sebenarnya. Oke, antar sesama army daerah-daerah itu solid juga atau pernah berantem juga? Solid.
apalagi kalau yang donasi ya. kita donasi itu bener-bener kita koordinasi. Oh iya, Iya, kemarin ini ya Army donasi untuk ojol ya. ojol itu Gitu-gitu yang ya? 200 juta 200 lebih ya 200 lebih itu lumayan. Ya lumayan ya kalau misalkan Wih, gede itu gede banget. Ada yang ini juga nggak sih, kan biasanya kan kalau misalnya kayak fans club gitu kayak gue anak lama nih, lo anak baru. ini kalau misalkan individu mungkin ada beberapa ya. Oknum lah ya. Oknum. Ngerasa Sekali lagi Tapi kalau senioritas gitu ya. secara community Iya. nggak kayak gitu. Enggak. Apalagi kalau misalkan kalau berbicara pengalaman, ya banyak yang lebih, Iya. yang lebih itu banyak. Makanya kalau kita sih sendiri Kita nggak justru ada- seneng gitu kalau misalnya welcoming baby army kita benar, bilangnya ya, kita baby army gitu. Misalnya Bang Arif mau jadi baru jadi army nih, selamat datang di keluarga, welcome to the family gitu, suka gitu. Emang caranya jadi Army itu gimana sih? Nggak ada, cuma Nggak misalnya ada. abang bilang, gue sekarang suka BTS nih, suka gini-gini, suka aku tiap hari liatin kontennya lalala gitu. Oh iya, suka ya. Jadi kita tuh justru seneng kalau misalnya abang kayak tertarik gitu misalnya. Gue kira buat jadi Army itu kayak ada komunitasnya gitu, terus kita daftar kayak membership gitu loh. Kalau mau daftar ada. Kalau mau Yang daftar officialnya? ada. Oh, yang official. Oh, yang ada. di Korea Dari Koreanya. Tapi kalau yang di Indonesia nggak pakai gitu-gitu? Enggak. Kalian terdaftar yang di Korea juga? Iya, Terdaftar. terdaftar. Nah itu fungsinya apa? Kalau misalnya kita terdaftar jadi Army yang official di Korea? Oh, itu khusus untuk beli tiket yang pertama, tiket konser. Karena sekarang kan tiket konser BTS itu raffle ya, jadi diundi gitu. Kalau nggak ada ARMY itu membership ya nggak bisa gitu. Kalau yang di Oh, gitu? Korea sama Jepang itu strictly like that gitu. Jadi Berarti kita nggak bisa beli tiket? dari calo nggak bisa. Oh ya? Nggak bisa beli tiket di booth langsung, nggak bisa gitu. Nggak ada. Jadi memang udah ada, karena itu Kenapa sistemnya dia kayak gimana? Emang pas mau masuk nunjukin kayak KTA Army-nya gitu? Pas paspor pengambilan tuh. tiket, pas pengambilan tiket itu diminta ID, semua paspor sama bukti pembayaran, bukti kartu pembayaran kredit tiket. yang dipakai. Oh ya? Sampai Serius? iya, sampai aku tuh pernah kayak waktu itu tuh adek aku pakainya kartu aku kan buat payment tiketnya Nggak bisa dia. juga? Dia bilang, aduh dia minta kartu yang dipakai gitu, ATM-nya gitu. Akhirnya aku kasih kartu aku, jadi buat verifikasi gitu. Dia mesti lihat. Gila, sampai segitunya ya? Karena mungkin gini ya, sebelum raffle ini dimulai sama bikin itu yang jual tiket BTS tuh agak ini ya, kurang juga. Oh, calo soalnya ya? Maaf ya, Calo gitu. ya? Heeh. Ngeri. Misalnya harga tiketnya 1 juta dijual 4 juta gitu ya? 4 juta, juta. Bang. Emang enggak ya? Berapa? 40 juta bang. 40 juta? Iya. Harga aslinya berapa? Harga sih 1,1 juta. Hah? Iya. Serius? Aku sama Serius? sama Kak Feby ini adalah salah satu orang yang ya udah nggak apa-apa keluar duit yang penting Nih ya kita bang, nonton. aku tuh ya kalau misalnya disuruh, misalnya aku mau belanja nih, beli tas gitu misalnya, Nggak mau. yang branded gitu, mikirnya lama nih bang, ada duit nih, mikir, aduh nanti kalau tiba-tiba ada konser gimana ya? Iya. Kalau konser nih misalnya, kan nggak di Korea ya, misalnya di negara lain, misalnya US gitu, sectionnya bener-bener yang gue cari, aku tuh nggak pakai pikir 2 kali, oke, transfer, PayPal itu kayak gitu karena sesusah tiket 40 juta. aku nggak sampai segitu Aku paling ya aku juga sih. Oke, kayak gini. Tiket paling mahal yang lo beli buat nonton BTS berapa? Aduh, ini gak enak nih gue. Iya. Gak apa-apa nih. Enggak apa-apa. Enggak, ini bukan buat nyombong. Gue pengen tahu won aja kali, won gila aja, apa. won. Masalahnya kan gue Hong Kong. Lu Hongkong ya? Udah rupiah aja gue bingung ntar ngalihinnya. Oke, 19. 19 juta. Aduh mati Baby. gue tahu nanti. Ketawa dulu nggak sih? 28 juta 28 juta. Itu pas di mana? di Korea. Di Korea. Itu lo di mana? Hong Kong. 28 juta. Tapi itu maksudnya itu kelas tribun tuh, bukan kelas yang di Nggak, depan. kalau depan. paling depan, Bang. Oh, itu udah yang paling depan ya. Bagus. Kalau misalnya kayak yang jauh-jauh itu murah, ada yang murahnya juga. Enggak juga sih, itu udah zaman-zaman enggak sih, setelah itu tuh 13 juta Iya, di atas nembus. di atas. Kita bilangnya Seat tiket genteng. genteng. Seat genteng. Tapi biasanya kalau misalnya BTS konser, tiket paling murah itu berapa? Semuanya sama harganya. harga kalau Korea. 1,1, 1,2. 1,1. Ofisialnya 1,1 Iya, jutaan. Semua row. Oh, semua row sampai yang di row, depan-depan. Sampai di Depan-depan. depan pori-pori kelihatan tuh sama, Bang. Terus gara-gara Cuma calo-calo calo, itu iya. jadi 40 juta tiketnya Betul. harganya. itulah. Nah, Dan semenjak itu tuh dulu-dulu tuh nggak ada pemeriksaan yang gimana-gimana, ibaratnya ya kayak Beli nonton tiket konser di langsung luar aja. langsung masuk gitu. kenapa dari dulu gue nggak jadi calo tiket BTS ya? Emang dapetinnya gampang, waduh. Oh, nggak juga ya? Aduh Bang, aku aja dapet di lantai 3 Jamsil ya, itu stadium terbesar di Korea. Itu tuh aku udah bangganya udah kayak dapet penghargaan. Benar, itu juga war sendiri. Dulu war sendiri, Bang. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang nggak bisa, harus raffle. Oke, bentar gini. Kan dulu kan yang bikin kusut gara-gara calo-calo nih. Betul. Semenjak ada konsep baru yang harus jadi ARMY, terdaftar bla 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 itu, sekarang harga tiket jadi 1,1 juta. Jadi gini, sebenarnya memang semua 1,1 nih. Oke. Tapi ada aja yang memang berhasil masuk. Buat jadi emang dia jadi beli- calo tetap ada. tetap ada.
Ada, tapi meminimalisir loh itu. Nggak separah dulu. Nggak separah dulu. Sekarang dinaikin di markup jadi berapa tuh? Yang 1 juta jadi Ya berapa? makin. Oh, tetap mahal juga ya? Tetap puluhan juta juga? Ya, karena orang nggak bisa segampang itu. Oh iya juga ya, benar juga ya. Iya, jadi tapi udah itu sih. Terakhir itu ada namanya company ticket. Mungkin maksud Tiara tuh yang itu company ticket namanya. Jadi misalnya gini, aku nggak tahu itu kayaknya peraturan baru, aku juga kaget. Jadi misalnya abang beli nih tiket gitu, abang bisa beli satu membership abang tuh untuk 2 tiket di hari yang sama gitu. Oke. And then abang bisa bawa temen. Nah Ya, tiket mungkin temen gitu. itu istilahnya tiket temen itu yang dijual ke orang lain. Jadi kita oke, lu masuknya barengan gue, Oh harus barengan dia gitu. Iya, Belinya barengan langsung 2 gitu ya. Jadi kayak, Oh. nah abang bilang, oh ya dia bareng gue gitu, jadi nggak apa-apa gitu. Even tiketnya atas nama dia, abang masuknya barengan dia, namanya beda nggak apa-apa. Tapi Iya, kan gitu. maksudnya kan di luar itu kan banyak juga ya yang ngatain fans idol K-pop bocil-bocil gitu. Berarti sebenarnya bukan bocil sembarangan juga kalau misalnya harga tiketnya semahal itu ya. Dan merch-nya juga pasti mahal dong. Mahal sih, Iya, makanya kalau misalkan yang konser-konser gitu ya, bocil-bocil konser tuh biasanya ibunya tuh nelfon kita langsung. Iya. Oke. Titip anak saya Iya. ya gitu. Terus anak saya baru, jadi ada nih gue salah satu yang ikut sama gue. Oh kalian saling ngejaga lah ya. Iya, Iya. barengan sama gue. Tiara gitu. Iya tante, ini kita baru nyampe dari Jerman. Anaknya mau langsung saya taruh di Jakarta aja, dia orang Semarang. Oke. Terus oke, ini kita bisa dia di hotel ini bisa nggak tolong nanti ditemenin buat ke airport atau gimana? Oh tenang aja tante, jadi kita punya orang kan untuk ngurusin itu. Jadi kita ketemu di airport bareng sampai sana gitu. Ah, keren Biasanya juga ya. Tidak seperti yang gue bayangkan ternyata. Bisa sampai segitu ya. Itu benar gak sih kalau misalnya kan dulu kan ada katanya kalau misalnya ngefans berat sama idol-idol yang piring bekas makannya di mana gitu sampai diburu, tisu bekas ngelap sih, apa aku gitu. nggak sampai Nggak deh. segitunya Nggak, ya. nggak gitu-gitu amat Segitunya ya? deh. Kalian nggak ada yang punya bekas apanya si RM gitu? Oh, nggak atau- ada. Nggak ada? Nggak kepengenan juga. Nggak kepengen juga ya? Nggak, kecuali kalau mereka ngeluarin collab sama apa, Iya. botol apa, Kayak ada botol mukanya minum ya. mereka, ada. Iya. Gua nggak Tapi kalau sih. misalnya kayak dilelang gitu misalnya handuk bekasnya apa Enggak sih, namanya aku Suga gitu. Nggak akan sih. Kayaknya itu Lo rare mau banget beli ya, nggak? rare moment. Tapi kalau misalnya ada nih, lo mau beli nggak? Enggak. Oh berarti masih pakai akal sehat juga sebenarnya. Iya, buat apa? Masih banyak nih. Kita masih banyak. kecuali baju yang pernah dia pakai buat show misalnya. benar, gitu. itu kan Itu dilelang. untuk Soalnya tadi donasi. yang ada di bayangan gue ya, karena saking solidnya fans Korea ini, gue pikir sampai yang Ini yang mesti dilurusin sebenarnya. sampai yang buta kayak gitu loh. Itu yang mesti dilurusin. Berarti masih memakai akal sehat juga ya. masih iya. bang, masih dong. Aku Tapi- nggak tahu sih kalau misalnya ada yang kayak gitu ya, cuma enggak sih. Iya, tapi masa sih kalian nggak mau misalnya handuk bekasnya V gitu? Mungkin kalau dia ngasih ke gue, ini buat lo. Gua Oh ya terima. udah Gua ambil nggak terima. pasti. Tapi kalau gitu. misalnya dijual, Enggak. tapi Mana lagian gue tahu itu bekas nah itu dia. makanya gue mau bilang, tapi lagian tahu dari mana juga itu bekas dia ya. Makanya jadi kayak enggak deh, enggak. Karena honestly saying ya, itu sekarang nih orang-orang tuh udah denger BTS tuh cuan mikirnya. Benar, Itu di Korea ya Allah, zaman-zaman BTS baru naik, tiketnya tuh dari yang biasanya kayak harganya masih normal, itu sampai aku tuh kaget belum pernah ada boy band idol di Korea yang harga tiketnya tuh mencapai puluhan juta sampai 50 gitu. Oh sebelumnya nggak ada? Nggak ada. Kayak Super Junior gitu-gitu even belum di ya? Thailand itu aku kaget banget yang itu orang Jepang sama Cina itu kita itu fans yang sangat kita wow gimana ya gitu Nah. karena mereka tuh kalau Loyal beli lah. tiket Gila-gilaan. gila-gilaan, Iya, beli apa gila-gilaan, album pun mereka support gila-gilaan gitu. Dia beli sampai 40-an juta, 50 itu yang orang Jepang itu Iya. dia. Kalian berarti punya albumnya semuanya dong? Ada Kalau aku ada. Original pastinya dong. original. Belinya di mana sih kalau misalnya di Indonesia? Kalau di Indonesia, ya sekarang kan banyak bang. Kalau memang tidak ada distributor resminya gitu loh. Tapi di e-commerce pasti banyak aja yang jual ya? Iya, Iya, e-commerce banyak banyak. dong. Terus udah gitu, kalau sekarang si Bikit ini buka shop. Jadi kita selalu ada jokes. Ini internal jokesnya ARMY ya. Sekarang kan namanya berubah jadi Hype itu tuh untuk gabungan ada beberapa artis Korea juga termasuk Oke. BTS. Ha-ha. Tapi dulu nama agensinya BTS ini kan Big Hit. Nah si Big Hit ini buka Weverse. Weverse Oke. itu semua fans bisa gabung di situ, bisa chat sama mereka. BTS doang atau grup lain Komen. juga? Grup lain juga ada, tapi ini yang buat BTS nih. Oke. Nah kita chat di situ, nah komen. Ada lagi mereka ngeluarin Weverse Shop. Ha-ha. Nah jadi tuh semua barang-barang BTS dijual di Dijual situ. di situ. Jadi Itu barang bekasnya atau barang-barang? Oh, merch official merch gitu. Merch Oke. official. Nah, Nah. jadi saking sebulan tuh bisa 4 kali ngeluarin Nah. merch. Barang-barang. Kita tuh internal jokesnya menyebut Bikit itu adalah online shop berkedok agency. Kita tuh tulang bukan tulang rusuk ya Pak, kita tulang punggung
Iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan jadi kecot ya. Maksudnya kalau misalnya lo belinya sesekali oke lah. Tapi kalau misalnya tiap bulan mereka sampai ngeluarin 4 produk segala macem, apalagi lo nggak marah di rumah lo? Oh, ini dia. Ini menarik nih. Jadi gue dulu sebelum nikah sama laki gue, gue udah bilang sama dia, prioritas lo cuma nafkahin gue memang sebagai istri lo, sama kebutuhan anak lo nanti gitu. Gue bilang sama dia, gue benar-benar bilang sama dia, hobi gue tuh mahal. Jadi gue tidak membebankan lo sama sekali. Toh I make money gitu. Jadi dia bilang, ya udah nggak masalah. Toh kalau lo pergi keluar pun gue bisa kok ngasih lo misalkan uang pesawat nih, ya namanya laki gitu kan. Cuma terus gue bilang, tapi gue tidak mengharuskan lo ngasih gue gitu. Jadi dia cuma ngingetin, ayo udah beli apa aja. Lo ini ya, lo notaris ya? Gue lawyer. Lawyer ya? Oke. Feby sebelumnya kerja di maskapai pramugari. Oke. Gue lagi mikir kalau misalnya tiba-tiba bini gue beli ngabisin uang yang banyak untuk beli ini, gue marah nggak ya? Coba gue lagi mikir gitu. Bener, tapi kita nggak pernah membebankan laki. Iya, gue nggak pernah. Kayaknya walaupun tidak membebankan, gue tetap marah deh kalau misalnya bini gue tiba-tiba. Cuma dia kayak, iya bagus, foto kawinan nggak ada nih di rumah, adanya yang begini gitu. Tapi jauh sih. Ya, mungkin kayak gitu, tapi kayaknya agak bete juga. Ini yang mau gue tanyakan, mungkin ini agak serius ya. Kalian kan tahu kayak tadi Feby bilang ya, kalau misalnya BTS itu sekarang tiap dengar BTS identik dengan cuan. Betul. Karena apapun yang berhubungan sama BTS ramai banget. Kayaknya gue lihat sekarang terakhir McD, terus gue lihat ada Koei yang apa air purifier, terus Hyundai juga lagi collab sama BTS. Pokoknya banyak banget karena mungkin brand-brand tahu efeknya gila banget kalau misalnya pakai BTS. Kalian ngerasa dimanfaatin gak sih sebagai ARMY? Aku sih enggak ya, aku seneng malah. Enggak sih, seneng gitu loh. Justru kita itu kan bisa, karena kan di Indonesia tuh jarang ya bang. Maksudnya yang kita harus kayak beli barang-barang yang ada mukanya mereka, itu kita harus ke Korea. Karena jadi kalian malah seneng? Iya. Karena akhirnya ada nih BTS, karena kita selalu merasa dianaktirikan. Soalnya kayak tadi misalnya si agensinya itu, tadi agensinya lo bilang internal jokes kalian online shop yang berkedok agensi. Karena kan mereka ngeluarin jualan barang terus sampai 4 produk tiap bulan. Bener. Gitu. Maksudnya berarti kan kalian dengan sadar mengetahui kalau sebenarnya kalian dijadikan tulang punggung nih. Tapi kan itu balik ke diri kita sendiri ya. Jadi gini, kalau aku selalu bilang nggak ada yang mengharuskan kamu untuk beli merch atau album atau apa. Itu nggak ada gitu. Kalau emang suka ya udah. Iya, suka gitu. Beli, ada duit beli, that's your own money, you can use it anyway gitu. Kalau gue selalu bilang gini, kan ada yang baby army kok aku nggak punya sering kok aku gitu. nggak bisa nonton konser. Gue selalu bilang fangirling itu harus semampu kita. Betul. Dalam arti kata, ketika fangirling itu sudah merasa gue bebani, berarti itu ada cara yang salah dalam lo fangirling. Betul. Itu pun yang selalu gue terapkan sama diri gue. Gue 6 bulan kemarin tuh vakum. Dalam arti kata gue punya prioritas lain yang harus gue dengan beli merch gue berapa puluh juta, gue bisa beli ini, gue bisa beli itu, anak gue bisa ini. Jadi gue memprioritaskan apa yang harus gue prioritaskan. Ketika itu sudah gue kayaknya berat ya beli ini, gue gak akan beli. Betul. Itulah yang gue kasih tahu ke baby army atau adik-adik kita. Mungkin simpelnya gini kali ya, ngefans boleh tapi tetap pakai akal sehat kali. Iya betul, itu benar banget kok. Pernah nggak kalian dengar ada satu ARMY gitu yang maksain banget sampai jual diam-diam mungkin? Sampai nipu ada. Banget. Ratusan juta pula nipunya, demi membeli barang demi BTS. mengejar opa-opanya. Iya. Istilahnya nggak BTS ya, maksudnya nggak BTS aja. Oh iya, tapi maksudnya ada yang kayak gitu ada. Dia kenapa ya? Nanti kayak kafe. Kayaknya gue pernah dengar kayak ada yang jual barang orang tuanya, ada yang ambil uang orang tuanya segala macam gitu. Itu kalau uang orang tua masih mending ya, ini nipu orang gitu. Ratusan juta nipu orang. Ratusan juta bang. Apa ya, dia ngapain? Jadi kalau ikut, nah ini harusnya lo yang jelasin Mak. Fansign itu kan harus beli album. Beli album itu kan diundi ya, namanya diundi. Raffle kan. Lo beli album, sebanyak album semakin banyak, nama lo semakin banyak dong. Dia ini ikutan juga di salah satu idol K-pop lah gitu. Beli sekitar 200-300 album. Apa 500 album, gue nggak tahu. Nah itu satu fansign. Dia mau ikut 2 atau sampai 3. Intinya uang orang di dia tuh sampai 500-an juta. Nah terus tiba-tiba setelah dia fansign, ke albumnya mana? Ya nggak ada. Jadi tuh dipakai buat beliin barang-barang buat idolnya. Oh berarti itu parah sih. Itu parah banget. Oke. Berarti ini mungkin buat baby ARMY yang melihat video ini dan mendengar, mungkin kalian bisa mencontoh kakak-kakak kalian ini. Ngefans boleh, tapi tetap pakai akal sehat. Betul. Nggak usah dipaksakan ya. Betul. Nggak boleh, namanya dipaksakan itu sangat tidak baik. Oke. Kan
impian semua ARMY pasti punya banyak merchandise. Selain ketemu sama mereka ya, selain nonton konser ya ketemu, pasti yang bisa dilakukan yang paling memungkinkan koleksi merchandise-nya. Nah, di belakang gue ini lagi banyak banget merchandise-nya BTS. Kita akan mulai bedah satu-satu. Jadi ini ada dua, ada barang-barangnya punya Tiara yang masih di koper, dan ini barang-barangnya punya Feby. Dan tadi Tiara bilang sebenarnya kalian punya banyak yang mirip tapi nggak lo bawa akhirnya karena sama ya. Sama, semua album Kak Feby punya, gue pun punya. Jadi sama aja gitu. Oke, ini kita bedah satu-satu. Kayaknya kita mulai dari yang paling murah dan yang paling gampang didapatkan. Bisa nggak? Atau kita ngurutinnya gimana? Album sih, album. Oke, bentar, ayo kita berdiri. Album itu paling murah. Coba dong bilang ke Baby ARMY gitu, subscribe YouTube Arif Muhammad gitu. Ya, buat Gimana, Baby ya? ARMY, jangan lupa subscribe dan komen YouTube Bang Arif. Itu kalau kayak gitu mereka pada solid tuh, pada subscribe. Hopefully tunjukkan power ARMY. Iya, betul. Lo ngabisin 60 juta buat beli album yang sama 100 biji. Iya, tapi kan ya emang kita pasti Tolong suaminya Tiara. Tolong suaminya Tiara. Enggak tahu bakal nggak tahu bakal ada lagi apa enggak. 1 miliar lo beneran nggak mau Nggak jual? mau. Tapi kalau laki lo mau gimana? bodoh Coba. amat deh berantem sama gue. Only settle for the best. Live your life with no regrets. Come move your body, hey, come move your body.